Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat, apa kabarnya? Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi bersama di Bincang Sehat Islami. Sahabat, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sering kita lupakan padahal kita melakukannya setiap hari, yaitu adalah minum air. Tahukah sahabat, di dalam Islam minum air atau air minum itu sangatlah istimewa. Terkandung hikmah dan adab yang besar di baliknya. Dan bagaimana sih cara kita mendapatkan manfaat yang maksimal dalam kesehatan yang akan kita kupas tuntas hari ini bersama ahlinya, yaitu adalah Dr. Yana Kholida. Baik, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Dokter. Alhamdulillah ya Bu Dokter, kita kembali lagi nih di hari yang sangat-sangat berbahagia ini, Dokter. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Nah, Bu Dokter, kali ini kan kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya simpel, sederhana, kita lakukan tiap hari, tapi seringkali kita lupa gitu, Dokter. betul. Nah, itu adalah bagaimana manfaat minum air putih dan bagaimana adab dan hikmahnya dalam Islam, Masya Insya Allah, insya Allah. Allah. Tapi Bu Dokter, sebenarnya air minum itu apa sih, Dok? Air itu apa sih, Dok? Oh ya, insya Allah. Air itu apa ya? Setiap hari juga ternyata di tubuh kita ya kita juga terdiri dari air. Betul sekali. Ya. Dimana di tubuh kita komposisi air itu hampir 60 sampai 75%-nya ya. Tergantung usia dan tergantung dari kepadatan liposa atau sel lemak itu sendiri. Oh, gitu. Jadi kita tidak jauh dari air ya. Kemana-mana air, apalagi sekarang musim hujan. Betul. Air di mana-mana. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita ini porsi terbesar itu air ya, Bu Dok ya? Betul, hampir Masya 75%-nya ya air. Nah, itu maka dari itu kita tidak luput dari air karena air betul-betul sumber kehidupan yang sangat penting untuk tubuh, untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk penyerapan dari nutrisi, untuk pembakaran, itu semua dari air. Coba Masya berawalnya. Nah, Masya Allah ya Dok ya, tadi kita sudah membahas bagaimana bagi porsi besar tubuh kita itu adalah air ya Dok ya. Tapi sebenarnya air itu memiliki kandungan apa sih Dok sampai dia itu penting bagi tubuh kita? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya air itu adalah senyawa kimia ya, anorganik, Sa. Anorganik. Jadi dia itu ada kandungan nama senyawa kimianya yaitu H2O. H2O. H itu adalah hidrogen. Hidrogen. Di mana hidrogennya ada dua molekul. Iya. Sedangkan O-nya oksigen zero, jadi cuma nggak ada molekulnya ya. Jadi H2O aja ya. Dimana manfaat dari hidrogen itu sendiri kita tahu sekarang ada terapi hidrogen ya. Ada untuk minuman hidrogen, sekarang ada hidrogen juga. Jadi ternyata hidrogen itu manfaatnya luar biasa, Sa. Apa aja tuh Dok? Terutama satu, dia akan mencegah penyumbatan atau memperbaiki iskemik. Iskemik itu adalah suatu jaringan yang kekurangan oksigen. Terutama berdampak sekali di sistem saraf pusat atau di kepala. Jadi luar biasa ya hidrogen itu. Kemudian kedua itu hidrogen itu sendiri adalah untuk regenerasi sel baru. Ya, jadi membantu sekali untuk regenerasi sel baru karena molekulnya sangat kecil kan ya. Hidrogen itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hidrogen itu adalah untuk perbaikan dari tadi kan sel ya. Betul. Nah, kemudian ini perbaikan dari organ itu sendiri, dari sel langsung ke organ. Jadi kalau kerusakan organ tertentu, misalnya iskemiknya di kepala, itu regenerasinya lebih cepat. Kalau misalnya kerusakan di satu tubuh gitu ya, di organ atau di otot yang lain kerusakan, misalnya sering misalnya kalau orang-orang yang sport, atlet, biasanya ada sobekan otot gitu ya, kram gitu seperti itu. Nah, itu akan membantu untuk perbaikan dengan cepatnya. Bisa dibantu sama air juga ya Dok? Betul, dari air itu sendiri, dari kandungan hidrogen itu sendiri ya. Masya Allah. Nah, luar biasanya. Dan ternyata air itu selain ada hidrogennya, memiliki dua molekul tadi, H2, ternyata mengandung oksigen. Ya, jadi oksigen ini luar biasa. Dari air itu ada kandungan oksigennya, di mana kalau oksigen secara alami dia mengandung O2 ya. Betul. Nah, ini oksigen ini tidak beratom, tapi dia juga memiliki fungsi yang luar biasa untuk tubuh. Ya, kita tahu oksigen itu fungsinya apa, Kak? Untuk pernafasan kita kan? Betul, ya nggak mungkin kita tanpa oksigen. Betul. Ya, secara otomatis Allah sudah menciptakan zat ini untuk
ada kebaikannya, Iya. ya. Jadi setiap menghirup kita itu selalu oksigen yang masuk ke tubuh kita. Begitu membuang juga otomatis yang dibuang adalah kandungan-kandungan yang tidak manfaat, baik. ya, seperti itu. Nah, jadi selain tadi oksigen itu untuk pernafasan, dia juga ternyata untuk sebagai alat atau untuk proses pembentukan yang lainnya. Contohnya kalau di manusia kan tadi untuk apa? Pernafasan, Iya. ya. Kemudian untuk pengembangan dari paru-paru itu sendiri, Oke. ya. Kemudian untuk ke kulit juga bagus, ya. Kemudian selain itu apa sih, oksigen ini juga ternyata membantu pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Karena kenapa? Tumbuhan itu pasti kita pernah belajar biologi dulu ya? Iya, ada Biologi, ya. itu, Apa itu? fotosintesis Nah, gitu ya. betul. Proses fotosintesis itu salah satu hasilnya adalah oksigen. Ya. Karena O-nya itu dibutuhkan untuk menghasilkan O2 Iya. dari proses fotosintesis itu. Penggabungan dari ultraviolet dan klorofil menghasilkan ATP dan oksigen itu sendiri. Masya Allah. Ternyata banyak sekali ya dok ya kandungan-kandungan yang pastinya memiliki manfaat yang besar nih untuk tubuh kita ya dok. Betul Ya, Masya sekali, Allah. Insya Allah. Nah, sebagaimana kita tahu tadi kita udah belajar nih tentang kandungan yang ada di air. Tapi sebenarnya manfaat air itu sendiri sih apa sih dok? Ya, Masya Allah. Secara menyeluruh gitu. Betul. Jadi seperti kita tadi udah dibahas sedikit Nesa, bahwa manusia itu terdiri dari 75% 75% air. ya Bu Dok ya. Masya Artinya Allah. pada saat kita kurang, jadi kurang lebih 45-75% ya kandungan air. Nah, kalau kekurangan kira-kira kenapa tuh? kekurangan air Kekurangan pasti air tubuh kita menjadi letih, lusuh, jadi terus dehidrasi. betul. Nah, dehidrasi itu juga terus-menerus akan memicu tekanan darah tinggi, Iya. akan memicu kelelahan ginjal. Oke. Akhirnya banyak kejadian dari dehidrasi ini memicu ginjal menjadi gagal ginjal. Coba bayangkan hanya dari dehidrasi, ya. Nah, kemudian apalagi ternyata dari selain fungsinya untuk mencegah dehidrasi, artinya fungsinya untuk rehidrasi. Oke. Ya, kalau dehidrasi negatifnya, positifnya adalah rehidrasi. Rehidrasi. Jadi untuk pengairan atau memberi air kepada tubuh kita. Ya. Nah, pada saat tubuh kita cukup, maka yang kedua dari hasil air yang cukup itu akan mempengaruhi atau menjaga dari otak kita. Karena otak kita juga ternyata mengandung air. Kita nggak mungkin kering ya. Karena otak kita itu mengandung air, otomatis membuat kita lebih fokus, ya, konsentrasi. Katanya kalau kurang fokus, kurang Air. Kurang air ya. Air kan gitu ya. Nah, kemudian setelah dari tadi sistem kepala atau dari otak kita beralih ke, jika rehidrasi bagus akan menghasilkan sebuah fungsi dari kulit. Jadi kulitnya lebih lembab, kemudian menjaga suhu tubuh. Menjaga suhu tubuh. Nah, jadi air itu kalau kurang air bisa jadi lebih tinggi suhu tubuhnya karena kulit kita sebagai membrannya ya. Kemudian sebaliknya kalau nggak terlalu banyak ya. Sebaliknya kalau misalnya cukup, si airnya panas tubuh kita, suhu tubuh kita sesuai dengan suhu yang stabil normal. gitu ya dok. Stabil ya, kurang lebih di 36,3 sampai 36,5 sampai 37,3 itu yang normal ya. Nah, kemudian apalagi tuh manfaatnya tadi udah pertama rehidrasi. Kedua untuk menjaga suhu tubuh. otak dulu. Oh iya, otak. Sistem saraf pusat atau otak. Ketiga menjaga kelembaban kulit ya, dan salah satu fungsi kulit tadi untuk tubuh. Sebagai menjaga suhu tubuh itu sendiri. Kemudian yang ke berapa ya? 4 ya? 4. Kelima, nah kita langsung ke jantung. Oh, jantung. Jadi apabila jantung kita cukup airnya, otomatis tekanan darah pun menjadi normal. Ya, kenapa? Karena kandungan nasi garamnya dibuang, betul? Kandungan makanan-makanan dari apapun dibuang, akhirnya si tekanan darahnya menjadi normal. Kemudian apalagi setelah jantung kerjanya optimal, kemudian tekanan darah pun menjaga tekanan darah menjadi seimbang, kita lanjut ke fungsi organ lainnya, ya. Contohnya ke pankreas, ya. Jadi kadar kekentalan darahnya menjadi lebih rendah lagi. Lebih rendah ya, terutama yang seperti pankreas gitu kan berhubungan dengan diabetes ya. Berhubungan dengan gula, otomatis menjaga kadar gula
seimbang ya. Apalagi tuh banyak sebenarnya kan. Pastinya seluruh organ ya dok ya, Betul, seluruh betul. organ yang ada di tubuh kita pastinya teraliri manfaat-manfaat yang sangat luar biasa dari Iya, air betul, ini ya, betul, Masya dari air itu Allah. sendiri ya. Oke nih dok, tadi kita udah bahas nih tentang manfaat-manfaat dari air ya dok ya. Nah lalu ada nggak sih adab atau etika khusus nih dalam dunia kedokteran agar kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari air ini? Kalau adab di kedokteran barat sebenarnya masih diteliti ya. Yang pasti adab itu sudah diatur di agama kita, di agama Islam, bahwa minum pun ternyata beradab. Benar-benar. Insya Allah dengan kita mendapatkan manfaat itu semua, intinya kita harus tubuh kita harus memenuhi kebutuhan dulu. Oke. Kebutuhannya harus disesuaikan dengan usia dan berat badan ya. Tapi kadang usia tidak menentukan, yang penting berat badan. Karena kalau berat badan berlebih, otomatis si sel-sel lemak pun banyak, otomatis dia akan membutuhkan air lebih banyak lagi. Oke. Ya. Jadi yang pasti untuk mendapatkan manfaatnya kita harus tercukupi rehidrasinya, kebutuhan airnya sesuai dengan berat badan tadi. Oke. Gimana tuh dok cara menghitungnya nih? Mungkin kemarin sahabat ada yang lupa nih cara menghitungnya untuk mendapatkan manfaat dari air ini, dari berat badan. Kebutuhannya ya. Coba Betul. masih ingat nggak, Saza? Gimana ya dok? Lupa nih. Yang paling sering didengar sehari itu seberapa? 2 liter. 2 liter. Tapi artinya benar berapa? nggak sih dok? 2 liter itu 8 gelas katanya. Tapi benar gak sih dok? Ada yang bilang jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jadi bingung gitu Jadi mau bingung pakai yang ya. mana gitu ya dok. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya yang penting tadi ya, kalau 2 liter memang takarannya 2 liter. Iya. Karena di dimanapun, referensi dimanapun minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Jadi ternyata tidak semua harus 2 liter. Oke. Ada yang hanya 1,5 liter ya. Betul. Ada yang harus 2,5 liter. Iya. Bahkan ada yang 3 liter sampai 4 liter. 4 liter iya. Sehari. Betul. Coba minimal itu, coba bayangkan seperti apa tubuh kita Iya. ya membutuhkan air itu. Nah itu semua disesuaikan dengan berat badan. Berat badan kita ya dok. Jadi anggap tadi yang sudah tenar itu ya, 8 gelas sehari atau 2 liter sehari, itu untuk mereka baik laki maupun perempuan, pria maupun wanita dengan berat badan sesuai standar, jadi 50 kg. Oh 50. Nah, jadi rata-rata manusia gitu, dewasa ya. Dewasa itu jadi udah 12 tahun ke atas lah ya dianggapnya. Diambil rata-ratanya adalah 50 kilogram berat badan, dibutuhkan 8 gelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Yarhamukallah. Ya. Oke. Jadi 8 gelas ya dok yang untuk yang 50 kilogram berat badan. Nah, sekarang kalau yang 45 kg berat badan, kira-kira berapa? Kita belajar matematika. Oke. Berapa? 7 mungkin dok. 45 kan lebih sedikit gitu. Oke, ya betul. Jadi kurang lebih 7 gelas 7 ya. Jadi itu kurang lebih 1,5 ya. 1,5 literan lah gitu. Nah, sekarang kalau berat badan 70. Berat badan 70. Berarti 9. Hah? 9 gak sih dok? Kalau 70 berarti kalau tadi 50 kg berat badan berarti 8 gelas kan? Iya. 8 gelas itu kurang lebih 1 gelasnya yang 250. Mm-mm. Sekarang kalau yang 60 berarti 10 gelas. 10 gelas, oke. Ya, berarti 2,5 liter ya. Iya. Nah, sekarang yang 70 kilo artinya harus 70 kilo berarti 12 gelas. Ya, pintar. Jadi 12 gelas ya. Jadi buat ayah bunda, siapapun itu, anak-anak remaja, jika memang berat badannya 50 kg berat badan, minum minimal tadi 8 gelas. Namun jika berat badan 60 harus minimal 10 gelas. Sedangkan mereka berat badan 70 nih, biasa bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu 70 kg berat badan, minimal minumnya adalah tadi 12 gelas. Ya, jadi 3 liter air gitu. Wah, jadi ternyata untuk mendapat manfaat itu kebutuhannya harus beda-beda dengan berat tubuh badan. kita sendiri ya dok Betul, ya. betul. Masya Allah nih, ternyata ada tips and triknya ya dok ya untuk menghitung kebutuhan air minum di dalam tubuh kita itu disesuaikan dengan berat badan. Nah kalau misalnya untuk etika sendiri nih, etika atau adab dalam Islamnya sendiri itu seperti apa sih dok seharusnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal? Ya, masya Allah ya. Ini masih
diperdebatkan ya sebenarnya di beberapa ini, tapi insya Allah ada beberapa literatur yang bisa dipercaya dan sahih. Contohnya etika minum itu yang pertama persis seperti kita makan ya. Jadi paling baik yang pertama kalau dimakan atau dalam Al-Quran itu katakan bahwa Allah menyukai orang yang bertobat dan bersuci. Sedangkan dimanapun yang namanya bersuci itu pastilah dimulai dengan mencuci tangan. Nah, jadi pendekatannya yang pertama mau makan atau minum, alangkah lebih baiknya cuci tangan. Masih ingat ya ayah bunda dan teman-teman semua yang punya anak-anak kecil bahwa cuci tangan ada 8 langkah. Ya, itu harus terus dilakukan ya. Ya, kemudian yang kedua setelah kita bersuci atau setelah cuci tangan, yang kedua adalah duduklah. Nah, itu. Jadi ternyata Rasulullah pun di beberapa buku mengatakan di riwayat Abu Hurairah bahwa janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya, mengapa sampai berdiri? Barang siapa lupa maka hendaknya ia memuntahkannya. Bayangkan. Ini insya Allah sahih ada di hadis riwayat Muslim 3775. Jadi alangkah tidak baiknya pada saat kita minum dalam keadaan berdiri. Nah, mengapa ternyata dilarang seperti itu? Itu kan zaman Rasulullah tahun 400 sampai 500 Masehi ya. Sedangkan kita udah 1446 sekarang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi maaf, Masehinya kita udah 2025 ya. Jadi Masya Allah, Allah itu sudah tahu bahwa ada kebaikan dari minum dan ada keburukan dari minum. Ternyata pada saat kita minum dalam keadaan berdiri, pada saat kita minum, anggap kita berdiri, kondisi kita betul-betul tegak lurus ya. Air itu tidak disimpan baik atau melalui fungsi penyaringan di daerah ginjal. Ya, jadi pada saat langsung minum itu si air itu langsung ke kandung kemih. Ya, jadi tanpa melalui proses penyaringan ya, Dok? Tanpa proses ginjal, jadi hanya lewat langsung lurus, tegak lurus. Sedangkan ginjal di kanan kiri, yang kalau pada saat kita duduk ini air itu dia akan mengalir ke kanan ke kiri ginjal kita, kemudian difiltrasi dulu, disaring dulu seperti itu, langsung sampai ke buli-buli atau kandung kemih ya. Nah, ternyata jika terus menerus kita minum dalam keadaan berdiri yang tanpa penyaringan, maka di kedepannya itu ada pertumbuhan dari batu-batu, ya, batu di kandung kemih itu sendiri ya. Kenapa? Kan tadi ya tidak difiltrasi, atau dia langsung menyimpan air itu di paru-paru atau di jantungnya. Jadi bengkak jantung dan bengkak paru ya, walau bisawab ini masih diteliti juga. Benar-benar sefatal itu ya, Dok ya? Ya, apalagi yang sering berdiri ya. Gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan jika ada yang bertanya soal sahabatnya bagaimana dengan makan, nah itu lebih buruk lagi katanya. Ya pernah kita bahas ya kalau tentang makanan apa dampaknya. Jadi ternyata tidak main-main. Bahwa sabda Rasulullah itu mengatakan dari zaman dahulu itu mengatakan bahwa barang siapa yang minum dalam keadaan berdiri itu adalah buruk. Ya. Bahkan kalau bisa muntahkan saja airnya, ya gitu ya. Masya Allah ya. Tapi Bu Dok, aku pernah dengar nih katanya kalau misalnya minum air zam-zam itu nggak apa-apa berdiri juga. Betul. Nah, Masya Allah itu ya. Jadi air zam-zam itu memang air yang keajaiban, air luar biasa ya. Gitu. Jadi memang Rasulullah pun meminumnya dalam keadaan berdiri, ya. Karena memang kandungannya berbeda dengan air yang ada di sekitar. Mungkin air zam-zam ini memang dalam penelitian dia sifatnya pH-nya begitu alkali, begitu basa, yang bisa menyembuhkan semua penyakit insya Allah ya. Kemudian diteliti juga bahwa ada dokter Masaru Emoto yang dari Jepang, bahwa di dunia ini salah satu air yang terbaik adalah air zam-zam. Tidak ada yang bisa menandinginya, Masya Allah ya. Dari zaman Nabi kita, ayah kita, Nabi Ibrahim, sampai saat ini itu terus itu adalah salah satu keajaiban Allah. Ya. Dan setuju Rasulullah pada saat minum air zam-zam dia berdiri, ya dengan doanya, Masya Allah ya. Itu yang apa keberapa tuh? Tadi baru kedua, Dok. Kedua ya. Jadi lebih baik minum sambil duduk. Iya, jadi dua. Dan ketiganya apa? Nah, sekarang kita sudah
tahu bahwa posisi kita yang terbaik adalah duduk, baru kita ucapkan basmalah. Pertama, secara pendekatannya, kenapa sih ya harus baca basmalah dulu? Karena pada saat kita mengatakan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, itu ada harapan, ada asa, ada doa, yang akhirnya pada saat kita mengucapkan itu ada hormon serotonin, penyeimbang dari segala hormon. Kita pernah bahas ya sekilas ya, tentang doa, tentang apa. Ternyata dengan kita ngomong basmalah itu akan menyeimbangkan segala hormon. Itu air belum masuk ya. Apalagi dengan mengucapkan kita basmalah, kemudian kita minum, dan sunnahnya juga ternyata Rasulullah mengajarkan kita untuk minum dalam keadaan yang tenang. Ya, jadi minumlah kalian dengan 3 tegukan. Setelah bismillah, tegukan, misalnya glek glek glek, kemudian ucapkan alhamdulillah. Tuh, tadi serotonin, sekarang dengan kita bersyukur alhamdulillah, menerima dan ikhlas, ada hormon yang keluar adalah hormon calm hormon atau dopamin. Calm hormon adalah endorfin. Jadi betul-betul kita bersyukur, menikmati air itu masuk ke tubuh kita, maka Masya Allah air pun berbicara di dalam tubuh kita. Masya Allah. Jadi lebih sehat lagi. Jadi kalau minum udah rusuh ya saya. Aduh, ya udah haus bisa langsung glek glek glek. Tetap harus dalam keadaan tenang ya, sebagai bisa seorang muslim. duduk tetap ya. Nah, itu salah satunya, tetap membaca basmalah ya. Kemudian yang keempatnya, nah jadi tetap Rasulullah menyukai, bahkan ada beberapa hadis mengatakan pada saat Rasulullah menyuruh seseorang untuk menyimpan atau menaruhkan teko atau bejana airnya ke daerah-daerah sekitarnya, di mana sebelah kirinya pelayannya Rasulullah ini, si Anas ya, Anas radhiyallahu itu mengucurkan tekonya tuh kendi airnya ke Abu Bakar, maka Rasulullah melarangnya. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar posisinya adalah di sebelah kirinya. Namun Rasulullah tetap mulailah dari dia yang sebelah kanan. Walaupun sebelah kanan itu adalah orang Baduy. Ya, pada saat itu. Maka tetaplah mulai sebelah dari kanan ya. Jadi tetap kita mengambil gelas dengan tangan kanan. Ya, seperti itu. Ternyata ada manfaatnya juga ya, kalau tangan kanan itu jauh dari jantung kan. Ya, jadi tidak akan membuat kerja jantungnya lebih berat. Gitu. Jadi tetap ternyata secara pendekatannya, Masya Allah, tangan kanan itu kenapa selalu kita digunakan dominan, karena tangan kanan ini lebih jauh dari organ jantung, tidak akan membuat kerja jantungnya lebih berat ya. Saya Allah alam shawab ya. Masya Allah. Itu yang ke berapa, Sa? Tadi keempat. Sekarang kita yang kelima. Nah, yang kelima ternyata, pernah nggak, Sa? Kita disuguhin nih ya, minum, panas-panas. Nah, pernah nggak kita kalau di kafe atau di mana-mana, aduh kopi dan macam-macam gitu ya, dalam keadaan panas? Pasti dong, pernah pasti panas ya. Udah mendidihkan. Nah, kira-kira kita karena cepat-cepat, apa yang kita lakukan biasanya kalau panas gitu? Refleks niup ya, Dok ya. Jadi Masya Allah, ternyata minuman itu maupun makanan yang dalam keadaan panas itu tidak boleh ditiup. Jadi yang kelima adalah minuman yang kita minum tidak boleh ditiup. Ya, seperti itu. Kenapa? Dulu mungkin kita belum tahu ya, kenapa sih kok nggak boleh ditiup, ngasih makan anak nggak boleh ditiup gitu, disuap tetap harus hanya diangin-angin seperti itu. Kenapa? Ternyata luar biasa setelah diteliti secara pendekatan secara kedokteran barat, pada saat ditiup itu dari air yang mengandung H2O, sedangkan mulut kita mengandung CO2, itu akan menghasilkan CO dan hasilnya akan menghasilkan askorbat ya, dimana askorbat ini adalah H2CO2 mengakibatkan keracunan. Ya. Jadi racun ya, Dok ya? Jadi racun ya, kayak seharusnya itu harus dibuang racun itu ya, asam itu, tapi tanpa kita sadari kita tiup, apalagi ngasih makan anak ditiup, ya mungkin sekali nggak masalah ya, tapi kalau sering ya terakumulasi terus, jadi racunnya menumpuk ya, Dok. Jadi racunnya menumpuk di tubuh ya, Masya Allah. Jadi memang Allah sudah memberi tanda-tandanya ya, dengan sabda-sabdanya beliau udah ternyata ada manfaatnya sekarang, manfaatnya luar biasa, dan
negatifnya juga ada ya saya. Tuh. Masya Allah. Banyak sekali hikmah ya dok ya dari adab-adab yang sudah Allah ajarkan ya melalui Betul Al-Quran sekali. dan hadisnya. Masya Allah. Itu baru 5 ya saya. Ya, baru 5. Nah, apalagi nih Sa, kira-kira makan atau minum tidak berlebihan. Oke, Tetap ya gitu. Jadi nggak bisa tadi ada yang nanya ke pasien, kenapa nggak makan obat atau makan sekalian aja katanya pagi-pagi gitu ya. Jadi buat siang dan buat malam katanya gitu ya. Saya bilang ya apapun itu tubuh kita sudah dibentuk oleh Allah sesuai dengan porsinya. Betul. Mengapa misalnya kayak misalnya mau puasa gitu, wah dari sahur tuh minumnya sampai 8 gelas langsung buat sehari, itu pun Nggak tidak bisa. mungkin ya saya. Jadi tetap minumlah secara tidak berlebihan, Iya, karena Allah tidak menyukai hal yang berlebihan. betul. Masih ingat tubuh kita atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwa makanlah Secukupnya, tidak secukupnya, tidak berlebihan. berlebihan. Sepertiga adalah makanan, Betul? sepertiga adalah air atau minum, sepertiga adalah Udara. udara. Masya Allah. Ya, insya Allah ya, ayah bunda semua ya, teman-teman sahabat Aslam TV ID, mudah-mudahan paham. Oke, kemudian tinggal 2 lagi nih. 2 lagi. Ini apa ya? Apa kira-kira? Kalau tadi udah nih, harus duduk, baca bismillah, mulai dari kanan. Apa ya dok ya? Apa ya? Nah, 2 lagi ternyata kita pernah dong diberi tempat yang berasal tempat minum itu dari logam. Ya, dari emas mungkin. Iya. Kalau kita bertemu sama orang-orang yang berlimpah harta mungkin setempatnya juga. Bahkan ada yang menjual kita sedang berkunjung ke orang yang baru pulang haji misalnya, betul nggak ya? Iya. Si cangkirnya dari ada emasnya gitu, Iya, perak ya, suka ada. ya dengan minum air zam-zam. Sebenarnya si wadahnya itu kan bukan buatan dari Mekah ya, sebenarnya pasti dari China gitu ya, seperti itu. Nah jadi ternyata Rasulullah memerintahkan bahwa janganlah engkau minum berasal dari bejana emas dan perak. Tuh, Masya Allah ya. Jadi ternyata tidak boleh. Tidak boleh dok ya? minum. Kenapa tuh dok? Tidak Nah, boleh. Kenapa tuh tidak boleh? Apa sama dengan yang tadi ditiup menjadi racun ya dok? Ya, jadi kalau yang emas dan perak dia memang kandungannya, kalau itu kan zat mengandung asam ya. Betul. Kalau ini dia mengandung logam. Hmm, Di mana logam itu pastinya tidak bisa difiltrasi di mana, Sa? di ginjal. Betul, nggak bisa karena ginjal itu sangat halus banget saringannya ya. Jadi kalau pernah Walaupun itu hanya cuma sebentar gitu ya dok ya? Iya, Maksudnya kan betul. transfer airnya hanya sebentar gitu. Iya betul, walaupun tetap sebentar. masuk ya? Memang beberapa penelitian mengatakan jika ini terakumulasi terus, Oh, oke. ya tanpa disadar minum pakai itu Minum karena lucu gitu ya? tempatnya gitu. Tapi kalau sekali mungkin belum ada efek ya, kecuali kalau memang di keluarganya atau ada riwayat batu ginjal di keluarganya. Jadi begitu minum bisa langsung ngolik ya. Iya, iya. Gitu. Atau misalnya memang ada riwayat hipertensi Iya. di dalam keluarga, itu juga bisa memperberat hipertensi ya kalau bisawab ya gitu. Dan yang terakhir adalah, nah pernah nggak Sa kalau lagi minum nih di kafe-kafe gitu, di tempat-tempat sama keluarga, tiba-tiba Ada lalat. ada binatang, Ada binatang lalat. gitu ya dok ya? Allah. Pernah sih, apalagi kalau misalnya kita lagi di pinggir jalan gitu kan, suka ada aja gitu kan. Betul. Tapi aku pernah dengar dok, katanya kalau misalnya ada lalat, hinggap tuh dicemplungin aja katanya lalatnya. Bener gak sih Ya, dok? Masya Allah, betul. Ya, malah kalau ada orang yang nggak tahu, malah ganti aja udah gitu Iya, ya. pasti kan Minta gitu-gitu diganti ya. kata gitu. Tapi kan mubazir ya. Tapi kalau mau untuk pelayanan, mungkin mereka yang punya resto memang itu pelayanan bersatu ya. Betul. Tapi kalau bagaimana jatuhnya kepada mereka yang maaf ya, hanya mempunyai uang segitunya ya, hanya tidak mempunyai air lagi, kecuali air yang ada di hadapannya gitu ya. Iya. Tiba-tiba lalat hinggap dan cemplung masuk ke dalam situ gitu. Apa yang terjadi kan gitu? Iya. Nah, Masya Allah. Jadi sekarang lalat itu diteliti. Iya. Ya, jadi ada apa di lalat itu sendiri? Nah, jadi pada saat lalat itu hinggap di air kita, ya, udah ada hinggap tuh udah kakinya udah kena air Iya, gitu, iya. otomatis langsung kita celupkan Aja ya. celupkan gitu ya. Jadi celupkan bisa pakai sendok atau pakai jari kita kalau memang kita bersih, atau sendok itu celupkan, sudah celupkan angkat langsung gitu. Seperti Bukan itu, Sa. dicelup udah gitu didiemin ya dok ya? Enggak, jadi udah celup Diambil Dia di lagi atas, aja. diambil lagi dong, nanti kemakan lagi. Jadi udah menghinggap, dicelupkan, diambil lalatnya Oke. kan gitu kan ya.
Nah, udah seperti itu. Nah, ternyata diteliti, Sa. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar, diteliti. Dan ternyata itu pun ada di hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3073 bahwa mengatakan bahwa apabila lalat terjatuh ke dalam minuman salah seorang tuh ya, tenggelamkanlah lalat itu, Sa. Oke. Nah, kemudian buanglah lalat tersebut karena pada sebelah sayap ada penyakit, sedangkan di sebelah sayapnya ada penawari. Itu sudah ada di hadis riwayat Bukhari. Masya Bayangkan. Allah. Bukhari tahun kapan tuh? Belum, Iya. orang tua kita belum lahir. Nomor 3073. Nanti yang punya kitab-kitab Al-Bukhari di rumah boleh dibuka ya, Ayah Bunda. Nah, ternyata ada jurnalnya tuh, Sa. Di 2014 itu baru diteliti sayap kanannya. Jadi ternyata memang sayap kanannya ini mengandung sayap kirinya ini mengandung si tubuhnya itu mengandung bakteri. Iya, Betul ya? betul. Nah, ternyata di 2014 diteliti di sayap kanannya ini memiliki antibiotik. Sa. Kayak semacam penawarnya gitu ya, Dok? Ya, jadi kalau memang di tubuhnya itu si lalat itu yang kita tahu dia adalah binatang yang kotor ya, yang selalu hinggap di sampah ya, di kotoran-kotoran, betul ya? Atau di di kulit-kulit yang nggak sehat seperti itu, hinggap di makanan kita masukkan. Diteliti 2014 di sayap kanannya itu mengandung antibiotik. Masya Allah. Dan terbaru di 2020 ternyata di sayapnya itu, di salah satu sayapnya lagi, di sebelahnya ya. Memang lalat yang berbeda ya saya, karena nggak mungkin bertahannya ya. Di 2020 ini ternyata ada efek antimikroba itu antibakteri juga. Dan ternyata ada antifungi, anti jamur, betul. Dan dia juga sebagai anti dari E. coli itu sendiri. Kita tahu bakteri ya. Betul, E. coli itu adalah salah satu penyebab diare, amoebiasis ya, diare yang berkepanjangan terus. Jadi ternyata mengapa mereka yang diare itu karena memang dia hinggap dan pergi, betul? Itulah yang mengakibatkan diare. Karena salah satu penyebab penyakit amoebiasis adalah dari lalat itu sendiri. Ya, Masya Allah. Tapi kita punya penawarnya di sayap kiri dan kanannya. Betul, ya, Dok, ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya, Dok ya, dari lalat ini, dari yang hinggap di air minum, yang pastinya itu dari hadis Rasulullah ya, Dokter ya. Masya Allah. Nah, ternyata banyak sekali nih etika-etika yang pastinya sebenarnya wajib ya, Dok ya, untuk orang muslim itu diikuti agar mendapatkan manfaat yang maksimal ya, Dok ya. Masya Allah. Ya, kita ikuti cara sehat Rasulullah, walaupun masih ada pro kontra ya. Betul. Tapi insya Allah ada beberapa yang sahih bisa kita ikuti. Masya Allah. Nah, ternyata air ini memang sangat-sangat bermanfaat ya, Dok ya, bagi tubuh kita, bagi organ kita, dan untuk keseharian kita ya, Dok. Betul, ya. sebagai fungsi kehidupan juga kan ya. Betul. Semua binatang, makhluk hidup membutuhkan air. Betul. Ya, Masya Allah. Nah, mungkin dokter ada tips and trick nih untuk sahabat-sahabat di rumah, bagaimana cara mengkonsumsi yang baik di luar yang tadi, dan bagaimana untuk para ibu di rumah yang pastinya mengajarkan ke anak-anaknya. Masya Allah, minum air. Tentang minum air ya, Dok. Tentang air ya. Cara sederhana nih untuk ngajarin ke anak-anak mengenai etika bagaimana cara minum air. Oh ya, Masya Allah ya. Mungkin tetap yang pertama cara etika mengajarkan minum air, kita sebagai orang tua harus sebagai contohnya, sebagai role modelnya. Misalnya dalam satu hari ini kesibukan luar biasa, orang tua tetap memberi contoh di meja. Tapi ingat, di meja itu tidak boleh ada gawe ya. Karena suka lupa. Di tempat makan tetap, tapi masing-masing sibuk dengan gawainya. Jadi tentu fokus kepada anak, berilah contoh seperti tadi yang sudah diajarkan sebagian, ada 8 cara etikanya. Paling tidak duduklah ya, pada saat duduk saling memandang mata, kita mulai dengan minum tadi ya. Kemudian terapkan bahwa minumlah di saat kondisi kita duduk. Kemudian ajarkan mereka setiap 2 jam, Setiap 2 jam ya, nah, setiap 1,5 atau 2 jam untuk minum air yang sebanyak tadi. Jadi kalau misalnya tadi butuhnya 8 gelas, berarti dalam 24 jam ini dibagi 8. Jadi 4 jam. Ya. Tapi kalau malam kan kita udah tidur ya, jadi jeda menjadi 2 jam. Seperti itu, ajarkan anak. Dan ingat ke anak-anak bahwa
apapun penyakit itu karena kita kurang air juga. Ya, semua penyakit berhubungan dengan air gitu. Karena pada saat air yang disampaikan oleh Rasulullah dan di dalam Al-Quran Al-Baqarah mengatakan bahwa air sebagai pensuci. Ya, Insya Allah mensucikan penyakit kita juga, membersihkan semua yang ada di tubuh kita, dan yakinkan kepada anak kita sehat berawal dari apa yang kita minum, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah nih dokter, hari ini luar biasa banget nih ilmunya dokter ya. Walaupun kita sering lupa nih mengenai pentingnya minum air ya dok ya, apalagi dengan adab-adabnya yang sering kita lupakan sebagai seorang muslim. Semoga sesi perbincangan kita kali ini sangat-sangat bermanfaat buat sahabat semuanya, Masya Allah. Insya Allah. Mungkin dokter ada closing statement mungkin untuk semuanya. Ya cukuplah dengan minum air. Insya Allah pada saat kita menjaga hidrasi kita 2 jam sekali, tubuh kita sehat, lahir batin, dan sesuai dengan sunnah Rasul, insya Allah mendapat keberkahan. Insya Allah, baik. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di Bincang Sehat Islami selanjutnya dok ya. Antara minggu pertama atau minggu ketiga. Ya, stay tune pokoknya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.